Tak ada visi misi menteri, MK harus panggil Jokowi. Oleh Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu. Dalam mengadili perkara gugatan kecurangan dalam Pilpres 2024, Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK tidak memanggil Presiden, karena selain kepala pemerintahan, juga kepala negara. Dan itu oleh kuasa hukum 03 tidak memaksakan kehendak. Namun rakyat berhak bertanya sesuai amanat konstitusi. MK memanggil Menteri-Menteri Joko Widodo untuk didengar keterangan terkait persidangan gugatan Pilpres tentang sejumlah hal, termasuk bansos, penggunaan APBN, kunjungan presiden, dan sebagainya. Kenapa hanya menterinya saja yang ditanya dan dikonfirmasi? Bukankah para menteri itu pembantu presiden? Menurut visi misi kampanye Presiden 2019, hanya Presiden Joko Widodo yang punya visi misi. Para menteri hanyalah pelaksana visi misi presiden. Nah, menjadi aneh jika menteri-menteri Joko Widodo dipanggil dan diperiksa oleh MK, di mana para menteri adalah pelaksana saja. Sedangkan pemilik visi misi tidak dipanggil, tidak ditanya dan tidak diperiksa. Ini sesuatu yang aneh dan melawan logika akal sehat. MK harus bertindak fair play dalam mengadili perkara gugatan kecurangan dalam Pilpres 2024. MK hendaknya memanggil dan meminta keterangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, karena dia penanggung jawab jalannya pemerintahan. Kalau ditemukan kecurangan, maka penanggung jawab adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi MK jangan hanya memanggil menteri-menteri saja. MK harus berlaku jujur dan adil dalam mengadili gugatan Pilpres terkait hak-hak demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sangat naif bila hanya pelaksana visi misi presiden saja yang dipanggil dan dimintai keterangan, sedangkan pemilik dan penanggung jawab visi misi, yakni Presiden Joko Widodo, tidak dipanggil dan dimintai keterangan. Dalam orasi dan narasi dari berbagai tokoh dan aktivis menyebutkan, Presiden Joko Widodo adalah sumber masalah di negeri ini. Termasuk diantaranya kecurangan Pilpres. Maka, MK harus mengakomodir kegelisahan para tokoh, aktivis dan publik itu, dengan bertanya kepada Presiden Joko Widodo. Agar dugaan para tokoh, aktivis dan publik selama ini, dapat terjawab. Jika ditemukan bukti, saksi dan keterangan di MK yang membenarkan terjadi kecurangan, lalu apakah cukup KPU, Bawaslu dan DKPP saja yang dihukum? Demikian juga, apakah menteri-menteri saja yang dihukum dan diadili? Sedangkan pemilik visi misi dan penanggung jawab utamanya tidak disentuh hukum. Dalam persidangan gugatan Pilpres di MK, bukan saja sekadar menguji Pilpres dalam tudingan kecurangan saja. Tetapi MK harus memberikan ketauladanan dan contoh yang baik bagi anak-anak bangsa dalam bernegara. Untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Jangan sampai terkesan MK melindungi presiden yang meski berbuat salah, dengan dalih kepala negara. Jika kepala negara melakukan kekeliruan, kecurangan dengan abuse of power, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri dan keluarganya, maka kepala negara patut dihukum agar negara tidak rusak dan kacau. Kalau kepala negara dibiarkan melakukan kecurangan dan menimbulkan kerusakan dan kekacauan, maka negara rusak, karena kecurangan yang dilakukan oleh kepala negara dibiarkan dan dilindungi oleh mahkamah, dengan dalih menjaga wibawa kepala negara. Ikan busuk itu dari kepalanya. Negara busuk dan rusak serta kacau itu juga diakibatkan karena kesalahan kepala negara. Kepala negara boleh diganti, negara tidak bisa, demikian juga dengan rakyat. Rakyat dan negara bisa mengganti kepalanya. Tetapi kepala negara tidak bisa mengganti rakyat dan negara. Adanya kepala negara, karena adanya rakyat dan negara. Bukan sebaliknya. Mahkamah Konstitusi yang sedang mengadili perkara gugatan Pilpres, wajib merenungkan hal ini dalam-dalam, agar tidak melindungi presiden yang salah atau keliru. Mahkamah Konstitusi ikut bertanggung jawab, jika melindungi kesalahan yang dilakukan oleh presiden karena takut, sehingga hanya berani ke menterinya saja. Publik bisa menilai demikian. Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Dr. Soehartoyo, harus dapat memberikan pembelajaran, hukum, politik, demokrasi, dan kedaulatan rakyat. Karena Mahkamah Konstitusi lahir dari rakyat. Mahkamah Konstitusi harus menjaga amanah rakyat. Bukan amanah penguasa dan kekuasaannya.